Halo semuanya, siapa nih yang ngerasa males dan ribet banget kalau urusan nabung, ngatur duit, atau bahkan bikin budget keuangan? Nah, video ini buat kalian yang nggak suka ribet tapi pengen banget punya keuangan yang lebih teratur. Kita bakal bahas kebiasaan-kebiasaan keuangan yang super low effort, alias nggak butuh banyak tenaga, tapi bisa ngasih dampak positif buat dompet kalian. Supaya kalian bisa santai, tapi tetap punya keuangan yang lebih sehat. Yuk, langsung aja kita bahas. Tips yang pertama yaitu bawa uang tunai terbatas. Membawa uang cash dalam jumlah terbatas setiap kali keluar rumah bisa mengurangi risiko belanja impulsif. Ketika kita cuma punya uang tunai yang pas-pasan, otomatis kita jadi bakal lebih bijak dalam mengatur pengeluaran dalam situasi apapun. Cara ini efektif buat kalian yang sering lupa diri kalau udah ketemu barang-barang yang menarik. Jadi, dengan membatasi uang tunai yang kalian bawa, kalian bisa lebih fokus pada kebutuhan daripada keinginan. Contoh misalnya kalian mau nongkrong sama teman-teman dan biasanya ngeluarin 100.000 sampai 200.000 gitu ya, sekali main. Nah, coba next time kalian bawa uang maksimal 100.000 aja. Kalau kalian ngeluarin lebih dari itu, kalian bisa lebih sadar dan menahan diri untuk nggak belanja lebih dari rencana. Dan tips lainnya adalah selalu simpan kartu debit di rumah, kalau nggak perlu untuk belanja kebutuhan penting. Jadi, kalau kepengen sesuatu di luar rencana, kalian harus mikir lagi, worth it nggak ya balik ke rumah cuman buat ngambil kartu? Next, tips yang kedua, gunakan sistem amplop. Sistem amplop ini adalah metode mengalokasikan uang ke dalam beberapa kategori pengeluaran, kayak misalnya makan, transportasi, terus hiburan, dan lain-lain. Ini termasuk metode sederhana tapi ampuh untuk mengontrol pengeluaran. Karena dengan begitu kita jadi tahu berapa yang boleh kita keluarkan untuk masing-masing kebutuhan. Dengan sistem ini, kita bisa menghindari pengeluaran berlebihan di kategori tertentu. Kayak misalkan kalau kalian anggarin 200.000 per minggu untuk makan di luar, terus 100.000 buat transportasi, dan 150.000 untuk hiburan misalnya. Kalian bisa masukin uang untuk setiap kategori ini ke dalam amplop yang berbeda. Nah, kalau uang di amplop hiburan udah habis, artinya hiburan kalian cukup dulu untuk minggu ini. Jangan ditambah lagi. Dan kalian juga bisa pakai amplop digital atau aplikasi budgeting yang punya fitur saku atau dompet untuk setiap kebutuhan. Jadi kalian bisa memonitor pengeluaran lewat aplikasi tanpa harus ribet pakai amplop fisik. Lanjut, tips yang ketiga, rutin auto debit ke tabungan. Auto debit ini adalah pengaturan otomatis yang mengirimkan atau mentransfer sejumlah uang dari rekening utama kita ke rekening tabungan atau investasi setiap kali kita gajian. Ini sangat membantu untuk menyisihkan uang sebelum kita terlanjur tergoda untuk belanja hal-hal lain di luar kebutuhan utama. Jadi begitu gajian, sebagian dana langsung masuk ke rekening tabungan tanpa harus diatur secara manual, tanpa harus kita secara manual transfer ke rekening tabungan. Oh iya, dan yang paling penting, auto debit ini juga cocok buat kalian yang sering susah nabung secara konsisten karena sering kepake duluan duitnya. Misal, setiap tanggal gajian kalian atur auto debit 500.000 ke rekening tabungan. Uang ini jadi terlupakan dari anggaran harian kalian. Jadi kalian lebih tenang, nggak kepikiran untuk dipakai. Lama-kelamaan, tabungan kalian bakal terkumpul tanpa kalian sadari. Terus juga gunakan rekening yang beda bank dengan rekening utama kalian, biar kalian nggak tergoda untuk tarik uang kapanpun. Kalau bisa sih pilih rekening yang nggak ada kartu ATM-nya, atau sekalian nggak usah bikin kartu ATM ya. Atau juga pilih yang ada penalti tarik tunainya. Jadi kalian semakin aman dari godaan untuk narik uang dari rekening tabungan itu. Lanjut, trik yang keempat, pantau pengeluaran harian. Mencatat pengeluaran harian ini adalah langkah sederhana tapi efektif untuk menjaga pengeluaran tetap terkontrol. Kadang kan tanpa kita sadari, kita tuh suka ngabisin uang untuk hal-hal kecil yang kalau dikumpulkan sebenarnya bisa jadi besar jumlahnya. Nah, dengan mencatat, kita jadi lebih sadar kemana aja uang kita kepake. Dan menulis atau mencatat pengeluaran harian ini bukan cuma soal angka aja, tapi juga untuk membangun kebiasaan refleksi atas keputusan finansial kita. Misal, kalian sering beli kopi di luar atau beli snack kecil. Coba catat setiap kali kalian mengeluarkan uang untuk hal-hal itu. Entah itu lewat aplikasi, atau cuma di buku kecil, atau di notes di handphone kalian. Kalau kalian lihat ternyata pengeluaran snack itu bisa sampai 200.000 per minggu, ini bisa jadi refleksi buat kalian mengurangi pengeluaran itu.
Terus juga coba pakai aplikasi budgeting gratis yang banyak di Play Store atau App Store. Aplikasi-aplikasi ini bisa bikin pengeluaran kalian tercatat otomatis, jadi kalian gak ribet untuk ngitungin semua pengeluaran. Lakukan ini selama sebulan, nanti kalian bakal bisa ngelihat pola pengeluaran yang mungkin gak kalian sadari sebelumnya. Lanjut, tips yang kelima, langganan hanya yang penting. Di zaman sekarang kan banyak banget ya layanan langganan digital, mulai dari streaming, game, sampai aplikasi edukasi, semuanya berbasis subscription. Karena berlangganan dengan pembayaran yang otomatis, kadang kita lupa menghitung total biaya yang kita keluarkan setiap bulan. Nah, menghitung langganan rutin bisa membantu kita memisahkan yang esensial, yang kebutuhan, dari yang sekadar konsumtif. Mengurangi atau bahkan stop layanan yang jarang kita pakai bisa membuat anggaran kita lebih efisien. Misalnya, kalian langganan 2 platform streaming dan beberapa aplikasi berbayar yang jarang dipakai. Setiap bulan, jumlahnya bisa mencapai sampai beberapa ratus ribu tanpa kalian sadari. Coba cek lagi, apa benar semua langganan ini kalian pakai secara rutin. Dan buat daftar semua langganan kalian dan tentukan mana yang benar-benar esensial. Bisa juga pilih paket langganan yang ada opsi keluarga atau sharing berbagi dengan teman-teman kalian, jadi biayanya bisa lebih ringan. Atau kalau memang jarang banget kalian pakai, ya udah versi gratisan aja, nggak usah yang subscription gitu. Next, tips yang keenam, beli barang-barang second hand. Beli barang bekas yang masih berkualitas adalah cara yang cerdas untuk hemat ya. Banyak barang bekas mulai dari gadget, furniture, pakaian, semuanya masih bagus dan layak pakai, tapi harganya jauh lebih murah dari barang baru. Dan membeli barang bekas ini nggak cuma menghemat uang aja, tapi juga mengurangi konsumsi berlebihan yang bisa berdampak positif pada lingkungan dan keuangan kita. Katakanlah misalnya kalau kalian butuh meja belajar atau kursi kerja yang nyaman. Kalau beli baru kalian bisa ngabisin 1 juta lebih, tapi kalau beli di marketplace barang bekas misalnya, kalian mungkin cuma perlu ngeluarin setengahnya. Sama juga dengan gadget kayak misalnya handphone atau laptop yang seringkali masih layak pakai walaupun second hand. Dan ketika kalian beli barang second, cek dulu kondisi barangnya dan pastiin beli di tempat atau penjual yang terpercaya. Negosiasiin harganya kalau memang memungkinkan, dan jangan lupa cek kebijakan garansi kalau kalian beli barang bekas elektronik. Lanjut, tips yang ke-7, pakai cashback dan diskon, tapi tetap terkontrol. Memanfaatkan cashback dan diskon adalah trik jitu untuk hemat. Tapi perlu dikontrol juga ya, biar nggak malah tergoda untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu. Alias kita harus tetap fokus belanja sesuai kebutuhan. Contoh misalnya, kalian butuh sabun cuci dan lihat ada promo diskon 30% plus cashback 10%. Belanja dengan diskon itu menghemat uang yang bakal terpakai, beda kalau kalian tergoda diskon barang yang nggak direncanakan. Beberapa tips supaya bijak dalam belanja pakai cashback dan diskon adalah buat daftar belanja sebelum ngelihat promo. Jadi kalian gak gampang tergiur barang-barang lain. Selain itu, pakai aplikasi cashback yang menawarkan keuntungan tambahan dari barang-barang kebutuhan. Jadi kalian bisa dapat bonus hemat tanpa keluar dari budget. Next, tips yang ke-8, pinjam atau sewa barang yang jarang dipakai. Daripada beli barang yang cuma sesekali dipakai, pinjam atau sewa itu bisa jadi solusi yang lebih hemat. Misalnya, barang kayak kamera profesional, bor listrik, atau alat camping yang nggak sering kita pakai sehari-hari. Sewa barang untuk kebutuhan sesaat bisa jauh lebih ekonomis daripada kalau kita beli, apalagi kalau barang itu cuma dipakai sesekali. Katakanlah, misalnya kalian pengen camping atau piknik, tapi kalian nggak punya tenda dan alat masak outdoor. Kalau kalian beli semua dari awal, biayanya kan bisa ngabisin sampai ratusan ribu atau bahkan jutaan. Solusinya, ya sewa aja alat-alat ini di rental barang outdoor, yang biasanya harganya lebih terjangkau. Dan selain itu, cari platform atau aplikasi penyewaan barang di kota kalian, atau pinjam dari teman kalau ada, kalau memungkinkan. Dengan menyewa, kalian bisa hemat banyak uang tanpa perlu repot menyimpan barang yang jarang digunakan. Lanjut, tips yang ke-9. Belanja bulanan di tanggal diskon. Memanfaatkan tanggal diskon besar adalah cara jitu untuk belanja bulanan dengan harga yang lebih murah. Biasanya tanggal-tanggal kayak awal atau akhir bulan, dan event-event khusus kayak promo 11.11, Harbolnas,
Ini adalah saat yang tepat karena banyak toko memberikan diskon besar. Dengan belanja di saat ada promo besar, kita bisa dapat lebih banyak barang dengan budget yang sama, yang tentunya bikin keuangan kita jadi lebih stabil. Contoh, misalkan kalian biasa belanja kebutuhan bulanan kayak sabun, pasta gigi, dan bahan makanan setiap tanggal muda atau di tanggal diskon. Nah, di saat Harbolnas kalian bisa dapetin harga diskon sampai 50%, dan ini bisa memangkas biaya belanja bulanan kalian cukup signifikan. Tapi sebelum berburu belanja bulanan di tanggal-tanggal diskon, kalian harus buat daftar belanja bulanan dulu dan tunggu tanggal diskon yang besar. Jangan langsung tergoda promo di luar rencana, tapi fokus belanja barang kebutuhan pokok yang udah kalian tulis di daftar. Next, tips yang ke-10, manfaatkan program loyalitas. Kalau kalian sering belanja di toko atau di minimarket tertentu, kan biasanya ada tuh program loyalitas atau kartu member yang bisa ngasih kalian poin, diskon, dan reward. Ini cara mudah untuk dapetin keuntungan ekstra tanpa menambah pengeluaran. Program loyalitas ini menguntungkan untuk kita yang belanja rutin di tempat tertentu karena biasanya toko itu ngasih kita poin atau diskon khusus yang bisa dipakai di pembelian berikutnya. Misal, kalian sering belanja di minimarket dekat rumah kalian yang punya program loyalitas. Setiap kali belanja, kalian bisa kumpulin poin yang nantinya bisa ditukar diskon atau barang gratis. Nah, kalau dalam sebulan misalnya kalian bisa ngumpulin cukup banyak poin, di akhir bulan itu bisa ditukar buat belanja gratis atau potongan harga. Lumayan kan? Jadi, kalau di toko-toko atau di minimarket kalian sering ditanya, ada membernya nggak? Ada membernya nggak? Kalau kalian belum punya, daftar aja guys di toko yang sering kalian datangi itu. Dan pastiin tanya kasirnya tentang program loyalitas setiap kali kalian belanja. Dan program kayak gini nggak cuma berlaku di minimarket aja ya. Ada banyak juga di aplikasi dan supermarket. Rajin cek-cek aja. Lanjut, tips yang ke-11, pilih produk generik atau store brand. Produk generik atau store brand ini adalah produk yang dijual dengan merek toko, seperti merek minimarket atau supermarket, dan biasanya harganya jauh lebih murah dibanding merek yang terkenal. Meskipun memang lebih murah, kualitasnya seringkali mirip atau bahkan sama. Artinya, dengan memilih produk merek toko, kita bisa hemat cukup banyak uang tanpa mengorbankan kualitas. Jadi nggak usah gengsi untuk beralih ke merek toko kalau kualitasnya udah cukup bagus. Misalnya kalian beli tisu atau sabun cuci piring. Coba cek produk merek toko. Biasanya sih harganya lebih terjangkau tanpa perbedaan kualitas secara signifikan dari produk yang bermerek. Kalau satu pack tisu merek terkenal itu seharga 15.000 misalnya, merek toko bisa jual 10.000 aja. Bayangin penghematan yang bisa kalian lakukan kalau belanja rutin tiap bulan. Jadi, lakukan perbandingan harga antara merek terkenal dan merek toko setiap kali kalian belanja. Kalau kualitasnya oke, pertimbangkan untuk beralih ke merek toko aja untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari. Lanjut, tips yang ke-12, batasi jajan kopi atau minuman mahal. Kebiasaan ngopi atau beli minuman kekinian memang seru ya. Tapi kalau setiap hari kalian beli kopi harganya 20.000 atau lebih, ini bisa jadi pengeluaran yang besar. Coba batasi pembelian minuman mahal kayak gini. Misalnya sekali seminggu aja. Mengurangi kebiasaan ini bisa berdampak sangat besar buat keuangan kalian dalam jangka panjang. Karena pengeluaran kecil yang rutin itu sebenarnya bisa jadi besar kalau diakumulasikan. Jadi penting untuk mengatur batasannya. Kalau misalnya kalian biasa beli kopi 25.000 setiap hari kerja, itu artinya kan kalian ngeluarin 500.000 per bulan hanya untuk kopi. Coba ganti dengan bikin kopi sendiri di rumah atau bawa tumbler dari rumah. Dan mulai dengan menetapkan hari tertentu untuk beli kopi favorit kalian, misalnya setiap Jumat aja. Jadi, kalian bisa tetap menikmati, nge-treat diri kalian sendiri, tapi tetap hemat di hari-hari lainnya. Next, tips yang ke-13, optimalkan barang yang ada sebelum beli yang baru. Sebelum membeli barang baru, pastikan dulu barang yang lama masih bisa dipakai dengan maksimal. Kebiasaan ini bakal bikin kita lebih bijak dalam berbelanja, apalagi untuk barang-barang kayak elektronik, pakaian, atau sepatu yang biasanya bisa tahan lama. Menggunakan barang secara optimal adalah cara sederhana untuk menghindari pemborosan dan memperpanjang umur pakai barang. Kayak misalkan kalau kalian punya sepatu olahraga yang masih bagus tapi tergoda untuk beli model baru, nah tahan dulu keinginan ini sampai sepatu lama benar-benar nggak layak pakai, udah nggak nyaman lagi. Sama halnya ya dengan gadget,
nggak harus ganti setiap ada model baru. Terus juga cek kondisi barang kalian secara berkala dan pastiin kalau kalian melakukan perawatan secara rutin. Kalau untuk pakaian, coba mix and match gaya baru dengan baju yang udah kalian punya supaya nggak terasa monoton tanpa harus terus beli yang baru. Lanjut, tips yang ke-14, pakai pengingat tagihan. Kalian sering lupa bayar tagihan kayak listrik, air, atau kartu kredit atau paylater. Terus akibatnya kalian bisa kena denda yang sebenarnya nggak perlu. Nah, coba pakai reminder atau pengingat tagihan. Mungkin itu lewat aplikasi keuangan atau kalender di handphone kalian. Itu bakal bisa sangat membantu kalian untuk bayar tepat waktu. Karena tagihan yang nggak dibayar tepat waktu itu kan sebenarnya bisa bikin kalian boros karena terkena bunga atau denda tambahan. Padahal ini bisa dihindari dengan reminder sederhana. Sebagai contoh, misalnya kalian lupa bayar tagihan kartu kredit tepat waktu, dan akhirnya kena bunga denda sebesar 3% dari total tagihan. Misalnya, tagihan kalian 1 juta. Berarti kan kalian harus bayar 30.000 lebih buat nebus denda tadi. Padahal cuman dengan pakai reminder di handphone aja, denda ini bisa dihindari. Terus juga gunakan fitur reminder di aplikasi mobile banking atau aplikasi kalender kalian. Set pengingat kalian beberapa hari sebelum jatuh tempo, supaya kalian punya waktu untuk menyiapkan pembayaran. Next, tips yang ke-15, ubah kebiasaan makan di luar. Makan di luar tuh memang praktis, betul. Tapi kalau dihitung-hitung, biayanya bisa besar juga. Coba bawa bekal dari rumah beberapa hari dalam seminggu untuk menghemat lebih banyak uang. Dan nggak harus bawa bekal setiap hari juga sih. Beberapa hari dalam seminggu aja tuh udah bisa bikin pengeluaran makan di luar jadi lebih terkontrol. Misalnya, kalian biasa makan siang di luar dengan harga rata-rata 30.000 per hari. Kalau kalian bawa bekal dari rumah, kalian bisa hemat seenggaknya jadi setengah harga itu, 15.000. Jadi pengeluaran makan siang kalian kan bisa jauh lebih kecil. Dan siapin bekal sederhana dari bahan yang udah ada di rumah. Selain hemat, kalian juga bisa pilih menu yang lebih sehat. Awali dengan 2 atau 3 hari seminggu. Lalu coba tambahkan frekuensinya kalau kalian sudah terbiasa dan memungkinkan. Next, tips yang ke-16, pisahkan uang yang boleh dan yang nggak boleh dipakai. Begitu kalian dapat pemasukan alias gajian, biasain untuk segera pisahkan uang untuk tabungan atau investasi sebelum terpakai untuk hal lain. Jadi, uang yang tersisa adalah uang yang memang bisa kalian pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tabungan di investasi itu harus dipisahkan dulu, supaya kita nggak tergoda untuk pakai uang itu. Apalagi untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Misalnya, kalian baru gajian 5 juta. Tentuin dulu berapa yang mau kalian sisihkan untuk ditabung atau diinvestasi. Misalnya 500.000, dan langsung pindahkan ke rekening khusus atau beliin investasi. Dengan cara ini, kalian nggak akan mudah tergoda untuk pakai uang yang sudah dialokasikan untuk tabungan atau investasi. Dan bisa juga coba buka rekening terpisah khusus untuk tabungan atau investasi yang nggak mudah diakses. Jadi, begitu kalian ada pemasukan, langsung pisahin ke rekening ini sebelum kalian lupa atau tergoda buat pakai semuanya. Dan tips yang ke-17, paksa diri sendiri untuk menabung uang-uang kecil alias recehan. Mungkin kita sering meremehkan uang recehan atau sisa belanjaan yang cuman beberapa ribu, 1.000, 2.000, atau 5.000. Padahal kalau kita selalu ngumpulin uang-uang kecil ini, nominalnya bisa jadi lumayan besar. Prinsip ini dikenal dengan istilah spare change saving, alias nabung dari uang kembalian kecil-kecilan. Kebiasaan ini bisa membantu kita menabung tanpa terlalu terasa berat. Jadi, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit itu bukan cuma pepatah ya, tapi juga bisa berlaku untuk dalam konteks finansial kalau kita konsisten menabung meskipun dari recehan. Misal, kalau setiap kali kalian pulang dari belanja atau punya uang kembalian, masukin uang receh itu ke dalam wadah khusus di rumah kalian. Misal toples atau celengan atau botol air mineral bekas misalnya. Misalnya kalian masukin 5.000 per hari. Dalam sebulan aja, kalian bisa ngumpulin sekitar 150.000. Dan dalam setahun, berapa? Jumlahnya bisa mencapai 1,8 juta, lumayan banget kan? Dan kalau kalian mau lebih semangat, pakai celengan transparan supaya kalian bisa melihat pertumbuhan tabungan kalian ini. Ini bisa jadi motivasi buat terus nabung recehan sampai akhirnya terkumpul cukup banyak. Nanti, di akhir tahun misalnya, kalian bisa pakai uang ini untuk keperluan khusus. Misalnya mau libur kecil-kecilan atau ada keperluan mendadak.
Jadi itu dia beberapa kebiasaan keuangan low effort yang bisa kalian coba. Gampang kan? Gak perlu jadi financial expert atau ngecek saldo setiap hari buat mulai ngatur uang. Yang penting, konsisten, dan tetap sadari pengeluaran kecil yang sering gak kalian perhatikan. Dengan langkah-langkah sederhana tadi, semoga kondisi keuangan kalian semakin stabil dan aman ya. Dan as always, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.